saksikan sesaat lagi. Inilah Suimin Diharja dengan Fauzi Toldo di bawah Mister Gawang. Setelah pada pertemuan sebelumnya M. Halimlah yang menjadi penjaga gawang Persikabo Bogor, ada Rodrigo Santoni di depan. Pemain yang sudah mencetak 2 gol untuk Persikabo Bogor meski bermain hanya di putaran kedua ini. Di kubu Rahmat Darmawan di Sriwijaya FC, Dede Sulaiman menjadi penjaga gawang pada sore hari ini setelah Ferry Rotinsulu mengalami cedera saat berhadapan dengan Persikota Tangerang. Rotinsulu ketika itu bertabrakan cukup keras dengan penyerang depan Persikota Mustafa Aji, Keith Kayamba dan juga Christian Lemlolo di depan. Pemain-pemain cadangan yang diturunkan oleh Sriwijaya terlihat. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan sore hari ini adalah Agus Winardi dengan asisten wasit 1 Budiarto dan asisten wasit 2 John Raffendi serta wasit cadangan Daryanto. Inilah Suimin Diharja dan pelatih Rahmat Darmawan, pelatih yang menggantikan Suimin Diharja di musim ini. Bertanding di lapangan yang cukup keras tampaknya di Stadion Persikabo Cibinong ini. Persikabo Bogor sebelumnya bermain di lapangan Auri Citerep sampai dengan akhir tahun 1990-an. Dede Sulaiman tampil untuk keempat kalinya di musim 2007 ini. Ini adalah penjaga gawang nomor 3 Sriwijaya FC setelah Ferry Rotinsulu dan juga Afrianto. Dan yang Anda lihat saat ini tidak ada hubungannya dengan Toldo, tapi dia bernama Fauzi Toldo. Nomor punggung 30, penjaga gawang yang lebih banyak dimainkan oleh Suimin Diharja di putaran kedua. Mampukah Dede Sulaiman menjawab sebuah tantangan yang diberikan oleh Rahmat Darmawan untuk sebuah pertandingan penting sore hari ini? Persikabo Bogor menghadapi Sriwijaya FC. Di pertandingan babak pertama yang sesaat lagi akan Anda saksikan, wasit Agus Winardi akan meniupkan peluit sebagai tanda dimulainya pertandingan di babak pertama ini. Sriwijaya FC langsung mencoba untuk melakukan sebuah serangan sebelum akhirnya dipotong tadi oleh Rodrigo Santoni. Sebuah umpan yang dilepaskan tadi oleh Salomon berhasil dipotong oleh pemain-pemain Sriwijaya. Dan kini Persikabo Bogor kembali melakukan tekanan. Nopianto di sayap kanan. Dia juga biasa bermain di sayap kiri untuk Persikabo Bogor. Afan Lubis. Salomon ke kotak penalti. Seme Pierre atau David Packney. Christian Lemlolo mencetak 10 gol untuk Sriwijaya FC di musim ini. Pemain yang mencetak hat-trick ketika Sriwijaya FC mengalahkan Persiraja dengan skor 5-0. Sebuah serangan dari sayap kiri kali ini. Nah, Christian Waroboy, pemain terbaik Liga Indonesia tahun 2005 ketika memperkuat Persipura Jayapura yang menjadi juara Liga Indonesia ketika itu. Seme Pierre. Salomon yang dituju. Ada Batum Roger di depan. Renato Elias. Nopianto. Suimin Diharja bereaksi di awal babak pertama ini. Batu mencoba menekan dari sayap kiri pertahanan Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat di babak pertama di menit awal ini bahwa Persikabo sudah lumayan ya, mereka berani mengambil inisiatif walaupun kita ketahui bahwa dari segi kualitas materi mungkin Sriwijaya lebih di atas, tapi kalau kita lihat taktik terutama di lini tengah mereka berusaha untuk bisa menguasai daerah ini ya. Tendangan bebas diambil oleh Afan Lubis. Diangkat ke kotak penalti, pemain Persikabo Rodrigo. Masih ada Dede Sulaiman, terjadi kemalu di sana. Sebuah tendangan langsung. Sebuah tendangan dilepaskan oleh Nico Susanto. Kita lihat bagaimana Afan Lubis tadi melahirkan peluang
bagus. Peluang pertama untuk Persikabo dan Rodrigo Santoni tadi dalam keadaan yang tidak begitu bebas. Iya, kalau kita lihat dua pemain saling berebutan ya, berarti ada ketidaktenangan. Kita ada dua pemain lihat saling berebutan, akhirnya kedua pemain ini tidak bisa menyentuh bola. Syafruddin dan juga Renato Elias di daerah pertahanan Sriwijaya, dan kini serangan kembali dilancarkan oleh Persikabo Bogor. Dari sayap kiri mencoba menekan, menjilang ke kotak penalti. Rodrigo kembali yang dituju. Saya melihat dalam usia pertandingan yang baru memasuki 3 menit, shock terapi dari anak-anak Persikabo dengan lebih agresif, mengalirkan serangan dan mengancam barisan Sriwijaya. Bisa-bisa menjadi satu. Tendangan penjuru, Mardiansyah sudah melakukannya. Christian Nenglolo. Pelanggaran dilakukan terhadap Christian Warobai. Dedi Indra yang melakukannya, atau Niko Susanto ternyata. Dia adalah pemain Sriwijaya FC musim lalu. Bermain untuk musim pertamanya di Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang, mengambil dari belakang Alamsyah Nasution yang kembali diturunkan oleh Rahmat Darmawan setelah tampil menghadapi Persikota Tangerang di pertandingan terakhir. Agak keras memang dari pelanggaran dilakukan Niko Susanto. Dua pemain yang sama-sama berasal dari Medan, Erwin. Alvan Lubis kepada Batum Roger. Rodrigo terlalu jauh berdiri Mardiansyah di sayap kiri. Dan Dian Fahrudin. Christian Warobai kali ini. Arahkan ke depan. Christian Nenglolo. Masih ada Hengki Ardiles. Alvan kembali mengatur serangan. Namun kontrol bola yang buruk dari kapten kesebelasan Persikabo Bogor ini melahirkan lemparan ke dalam untuk Sriwijaya FC. Melewati menit ke-5 pertandingan babak pertama, satu peluang sudah diciptakan oleh Persikabo Bogor lewat Rodrigo dan juga Batum Roger di daerah pertahanan Sriwijaya FC. Zarahan menjilang masuki kotak penalti. Sebuah terobosan tadi pada Kate Kayamba. Mardiansyah. Batum Roger. Umpan yang baik kepada Rodrigo. Kembali memasuki daerah berbahaya Sriwijaya. Daru Obiora membantu pertahanan. Nopianto namun kali ini menguasai bola. Dari sayap kanan, Salomon menjilang Batum Roger. Masih ada Syafruddin. Tekanan yang terus diberikan oleh tuan rumah. Sebuah peringatan tentunya bagi Sriwijaya FC sore hari ini. Dan kembali mereka melakukannya dari sayap kiri. Kita masalah yang paling utama sampai saat ini adalah kualitas lini tengah Sriwijaya FC. Mereka selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain lini tengah Persikabo untuk bisa mengembangkan permainan dan bisa mengatur serangan. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi pertahanan Sriwijaya FC. Salomon tadi juga gagal melepaskan serangan. Dan bagaimana bisa begitu bebas ya seorang pemain tengah. Rodrigo mencari ruang di antara pemain-pemain bertahan Sriwijaya. Ya, berkali-kali memang kita lihat agresivitas anak-anak tuan rumah Persikabo sering dengan sangat-sangat mudah menembus barisan pertahanan Sriwijaya yang terkesan rada longgar. Kita melihat persoalannya sekarang adalah bagaimana ketenangan anak-anak Persikabo di lini depan bisa melakukan finishing yang sempurna di sini. Kita lihat bagaimana wajah kecewa dari Fimi di sini. Suimi Diharja adalah pelatih Sriwijaya FC untuk 2 musim dari 2005 hingga 2006. Sebelum digantikan oleh pelatih Rahmat Darmawan yang kini mengenali Sriwijaya FC. Batum Roger. Dian Fahrudin di sayap kiri. Rodrigo. Lemparan ke dalam Nopianto untuk Persikabo Bogor. Untuk kaki Noru Obiora. Batum.
Balikan kepada Nopianto. Alvan Lubis. Mardiansyah. Semi Pierre menyilang kepada Salomon di sayap kanan. Agak sedikit mengherankan ya dengan kualitas pemain di lini kedua yang sedikit strata aja di atas anak-anak Persikabo. Kita lihat bagaimana Sriwijaya agak sulit untuk bisa menguasai lini yang paling vital ini. Iya, karena satu hal yang mereka tidak perhatikan adalah soal faktor disiplin. Lihat bagaimana mereka begitu mudah tidak bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Persikabo ini. Dan kini sebuah serangan yang harus berakhir dengan terjatuhnya Syafruddin di kotak penalti Sriwijaya. Rodrigo tadi yang memberikan isyarat bahwa terjadi benturan yang cukup serius antara dirinya dengan Syafruddin yang mencoba mengambil bola. Sebuah tendangan bicycle kick yang tepat mengarah ke rahang Syafruddin. Ya, keras sekali kita lihat bagaimana tendangan bicycle kick dari Rodrigo Santoni menerpa Syafruddin. Saya pikir ini agak serius, Erwin. Meski tidak ada unsur kesengajaan dari Rodrigo Santoni. Harus tarik keluar. Rahman Darmawan yang langsung memberikan reaksi. Satu pemain yang coba diturunkannya pada sore hari ini menggantikan posisi Slamet Riyadi. Sementara Alamsyah Nasution juga mengalami masalah dengan kakinya. Sudah kembali bangun dan memperlihatkan kesadarannya. Dalam tayangan ulang sekali lagi melewati kepala Batum Roger. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo tepat mengarah ke wajah Syafruddin. Iya, kalau kita lihat Syafruddin hanya memperhatikan bola. Normalnya seorang pemain belakang apabila mengenai bola atas, tangan itu selalu ada di depan. Untuk melindungi. Ya, untuk melindungi. Tapi kita tadi tangannya terlalu terbuka ya. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh Rahmat Darmawan untuk menggantikan Alamsyah yang mengalami cedera cukup serius tampaknya. Ben Berlian, pemain yang biasa dioperasikan di sayap kanan sebagai penyerang depan. Kalau kita lihat memang ada kemudahan pemain-pemain mengalami cedera. Salah satu faktor adalah kondisi lapangan. Kita lihat keras dan mungkin tidak rata, bergelombang. Sehingga ini membuat pemain-pemain mudah mengalami cedera, terutama cedera ankle ya. Obiora, Ben Berlian, dipotong tadi oleh Hengki Ardiles. Nopianto ke sayap kiri, ada Mardiansyah di sana. Batum Roger. Dian Fahrudin. Umpan lambung kepada Kayamba Gums. Ada Renato Elias yang juga membantu serangan. Dijauhkan tadi oleh Semi Pierre. David. Saya pikir agak sedikit kesulitan buat anak-anak Sriwijaya, tim tamu untuk bisa beradaptasi dengan cepat dengan situasi lapangan yang kurang begitu bagus. Dan kita melihat bagaimana anak-anak Persikabo yang juga lebih cepat adaptasi menguasai setiap sudut di semua lapangan di Stadion Persikabo ini. Lebih agresif sepanjang 10 menit ini. Persikabo Bogor kembali melancarkan serangan. Batum Roger dianggap dijatuhkan oleh Haris Yulianto. Hanya berjarak 1 meter saja dari depan kotak penalti Sriwijaya. Dalam tayangan ulang, dorongan memang dilakukan oleh Haris Yulianto di sana. Saya kira itulah risiko seorang pemain belakang apabila tangannya bergerak ke depan. Walaupun itu menyentuh pemain, tapi dianggap itu sangat membahayakan ya. Dan wajar kalau wasit memberikan pelanggaran bagi Haris Yulianto akibat perbuatan ini. Ya, dan ini situasi yang membahayakan tentu saja buat Sriwijaya FC karena kita tahu bahwa dalam sederet pertandingan terakhir mereka, gawang Sriwijaya lebih banyak, lebih dominan dibobol lewat bola-bola mati. 2 diantaranya adalah dari tendangan bebas.
Dan kini sebuah kesempatan bagi Persikabo Bogor. Ada Rodrigo dan juga Mardiansyah yang bersiap dekat dengan bola di depan kotak penalti Sriwijaya. Zarahan yang terus mencoba mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain Persikabo Bogor. Sebuah kesempatan baik yang pertama yang dimiliki oleh Persikabo dari tendangan bebas di luar kotak penalti. Dan tentu saja ini ujian buat kiper ketiga Sriwijaya, Denny Sulaiman di sini. 5 pemain membentuk tembok pertahanan. Ada Khanis Yulianto, Dian Fahrudi, dan 3 pemain lainnya. Mardiansyah bersiap dengan kaki kirinya. Dan Rodrigo juga bersiap untuk mengambil tendangan bebas ini apabila diperlukan. Namun kita lihat siapakah yang akan mengambilnya. Rodrigo kah? Bagney, David, Batum Roger mencetak gol. Oh, offside kah tampaknya. Tidak ada ekspresi dari Batum Roger setelah mencetak gol. Berada dalam posisi offside kah? Suimin Diharja. Offside saya pikir. Lihat bagaimana pelatih Suimin. Oh, Batum merayakan golnya dalam tayangan ulang. David menendang bola ke arah gawang. Berdiri Batum Roger yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman dalam tayangan ulang. Terjadi deflected di sana sebelum Batum bergerak leluasa untuk menyambut bola. Gol keempat Batum Roger, gol ketiganya untuk Persikabo Bogor. Iya, kita lihat pada saat bola rebound kena pemain belakang. Warabai terlambat mengantisipasi kita pada saat bola melenting. Warabai hanya terdiam, tidak mengantisipasi karena Batum Robert muncul dari belakang dia sehingga kita lihat Batum Robert begitu bebas. Dan ini menunjukkan kualitas daripada Batum Robert ini Roger dalam mengantisipasi segala satu kemungkinan di depan gawangnya. Ya, dan dengan sudut pandang yang sempit, saya tidak bisa melihat secara jelas apakah posisi Roger Batum dalam keadaan offside atau tidak. Tetapi di sini saya sepakat dengan Bung Roni bahwa kecepatan seorang striker bernama Roger Batum itu sangat-sangat speedy sekali. Dan pada saat yang sama, Christian Warobai kurang melakukan antisipasi pergerakan yang cepat dari Roger Batum. Pembuktian yang sangat baik bagi Batum Roger setelah dibuang dari Persija Jakarta di musim ini dan bergabung untuk Persikota Tangerang di awal putaran pertama dan kemudian berpindah ke Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Dia mencetak 4 gol sejauh ini, 3 untuk Persikabo Bogor dan 1 diantaranya dibuat ke gawang mantan klubnya Persikota Tangerang ketika itu. Dan inilah yang menunjukkan kelas ya Roger Batum, bagaimana dia seorang pemain yang punya pengalaman, punya motivasi. Tentu ini ingin menunjukkan bahwa dia masih layak untuk diperhitungkan bagi siapapun lawan yang dihadapi ya. Ya, dan satu catatan lain adalah lagi-lagi kebobolan Sriwijaya berangkat dari bola-bola mati. Dian Fahrudin, satu nama yang didatangkan oleh Rahmat Darmawan dari Pelita Jaya Purwakarta. Menempati posisi dari Isnan Ali yang kali ini tidak diturunkan oleh Rahmat Darmawan sebagai starter. Dan Christian Warobai mencoba untuk melakukan tekanan dari sayap kanan. Berdiri di sana Dedi Indra Sempurna. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Christian Lenglolo di kotak penalti. Bukan tendangan penjuru. Meski kita lihat Lenglolo terlihat protes keputusan asisten wasit 2 yang berdiri di sana. Kita lihat dari kualitas dua tim, walaupun dalam ranking jauh berbeda, tapi selama pertandingan 15 menit, 16 menit babak pertama ini kita lihat justru Persikabo bisa mengendalikan permainan. Mereka lebih tenang, lebih berani menguasai bola. Sebaliknya Sriwijaya FC, pada saat mereka menguasai bola, pemain-pemain kehilangan kepercayaan diri, akibatnya bola cepat hilang dari penguasaan timnya. Ya, dan sampai detik ini pun saya juga belum melihat ada satu setup serangan yang rapi deh yang dibangun oleh anak-anak Sriwijaya. Dan saya melihat kenapa Persikabo jauh lebih agresif. Selain soal pengenalan medan lapangan yang jauh lebih bagus dibandingkan tamunya, mereka juga lebih lepas bermain. Dan memasuki menit ke-17 ini benar-benar Persikabo Bogor mengambil inisiatif serangan sejak awal. Anda tentu tidak melihat pergerakan dari Zarahan sampai dengan saat ini. Dan bagaimana Kayamba mendapatkan kesempatan di kotak penalti Persikabo Bogor. Ya, itu juga satu pertanyaan yang perlu kita lontarkan. Zarahan yang kita kenal sebagai gelandang yang stylish dan penuh dengan kreasi-kreasi yang bagus. Sampai menit ke-16 belum melihatkan kelasnya sebagai seorang gelandang yang sangat penting dan patut diperhitungkan oleh siapapun. Serangan kembali dilancarkan Mardiansyah dari sayap kiri. Menjilang kepada Rodrigo di kotak penalti. Ada Salomon yang juga mencoba untuk menjemput bola. Andoro Biora, Rodrigo. Sebuah tendangan dari Batum Roger.
Ben Berlian. Penguasaan bola yang cukup lemah dari pemain-pemain Sriwijaya sore ini. Dominan pemain-pemain Sriwijaya, tapi ya di bawah bentuk terbaiknya, Erwin. Ya. Tidak maksimal dan sering melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer, dan Warobai yang juga sering jadi lubang ketika banyak pemain-pemain Persikabo menusuk lewat sektor kanan, sering melakukan kesalahan-kesalahan yang juga tidak perlu. Boleh jadi ini juga karena kondisi Christian Warobai yang juga belum begitu prima dari cederanya. Lenglolo, umpan terobosan kepada Kayamba, berbahaya kali ini. Hengki Ardiles. Dia benar-benar menjadi pemain penting Persikabo musim ini. Bola dibuang tadi oleh Dedi Indra. Penjagaan khusus tampaknya dilakukan terhadap Kayamba. Lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Nila pencetak 6 gol untuk Sriwijaya di putaran kedua ini dari 5 pertandingan yang dimainkan sebelumnya. Zarahan, Ben Berlian mencoba untuk melewati barnya, menjilang terlalu jauh bagi Christian Lenglolo. Dian Fahrudin. Jaga gawang Toldo. Melakukan antisipasi dengan baik. Persmi Minahasa sementara ini unggul 2-0 atas Persegi Bali. Setelah melewati awal putaran kedua yang cukup baik, Persegi sementara ini tertinggal dari tuan rumah Persmi Minahasa. Rodrigo juga membutuhkan gol sore hari ini untuk bisa menambah koleksi golnya sampai dengan pertandingan ke-7 Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Diansyah mencoba melakukan tekanan. Batum Roger berhadapan dengan Syafruddin yang terlihat berbalut perban di kepalanya setelah menerima tendangan keras dari Rodrigo Santoni. Christian Lenglolo. Lemparan ke dalam Sriwijaya. Pelanggaran dilakukan oleh Alvan Lubis atau Niko Susanto ternyata terhadap Zarahan. Dia menjadi andalan di lini depan Sriwijaya musim lalu bersama Suimindi Harja ketika itu. Zarahan, kesempatan pertamanya untuk memberikan assist. Main yang mencetak gol ke gawang Persikabo Bogor di pertemuan pertama. Zarahan menjilang kotak penalti. Masih ada Salomon yang menjauhkan bola. Namun kini Zarahan kembali bisa menguasai. Ada Anur Obiora, Renato Elias. Tendangan yang masih cukup lemah untuk bisa diantisipasi dengan mudah Fauzi Toldo. Ya, memang rapat sekali kita lihat barisan belakang Persikabo menutup setiap ancaman, setiap pergerakan, setiap sudut tembak. Kita lihat bagaimana Fauzi Toldo mudah saja tadi menyergap bola yang juga tidak begitu deras dilepaskan tadi oleh Lenglolo. Lenglolo kepada Kayamba. Alvan Lubis kali ini. Batum Roger, sang pencetak gol untuk Persikabo. Pelanggaran dilakukan oleh Haris Sulianto untuk kedua kalinya. Setelah pelanggaran sebelumnya, yang melahirkan gol untuk Persikabo Bogor. Ya, dan semestinya Haris harus banyak belajar dari bagaimana mereka lebih banyak dibobol lewat bola-bola mati, dan mesti juga ekstra hati-hati. Karena kita tahu bahwa Haris mendapat kartu kuning dari sesuatu yang tidak perlu dilakukannya ketika mereka bertarung melawan Persikota Tangerang. Batum Roger mendapatkan pengawalan dari Dian Fahrudin. Diarahkan ke kotak penalti Rodrigo. Sebuah fingertip yang dilakukan oleh Dedi Sulaiman. Benar-benar memberikan perlawanan yang sengit kali ini tuan rumah. Setelah mereka kalah 3-0 di pertemuan pertama, umpan yang sangat baik mengarah kepada Rodrigo. Namun penjaga gawang Dedi Sulaiman dalam posisi yang juga sangat baik. Haris Sulianto. Salomon.
Batum Roger berlari sendirian di antara dua pemain, terlalu cepat melepaskan tembakan. Ada satu hal yang menarik dari Batum Roger ini. Dia walaupun kelihatan lambat, tapi penempatan posisi dia dalam Efektif. bergerak ya, mencari ruang kosong ini sangat efektif sekali Ya. dan sangat berbahaya sekali bagi lini pertahanan lawan. Dan kini giliran Rodrigo membahayakan daerah pertahanan Sriwijaya. Lihat, harus menjaga Rodrigo dengan 4 pemain bertahan. Dan kini Zarahan, Christian Lenglolo. Ada Ben Berlian di sayap kanan. Nico Susanto mendapatkan kartu kuning dari Agus Winardi. Kartu kuning pertama untuk pertandingan sore ini setelah menjatuhkan Zarahan. Ya, dan agak sedikit terlambat, saya pikir wasit Agus untuk mengeluarkan kartu kuning buat Niko ketika bola sebetulnya dalam situasi advantage dalam penguasaan pemain Sriwijaya. Tapi apapun, Niko juga layak untuk disodori kartu kuning. Sebuah pelanggaran yang cukup serius mungkin. Menjepit dan menginjak pergelangan kaki kanan dari Zarahan. Sesuatu yang cukup serius nampaknya. Lihat dari tayangan ulang. Sebuah serangan balik. Mengambil dari belakang dan terinjak di pergelangan kaki kanannya. Gelandang serang yang dimiliki oleh Sriwijaya FC yang berasal dari Liberia. Edu Juanda terlihat di sana. Andrian Mardiansyah juga berada di bangku cadangan. Agung Widodo juga memberikan reaksinya. Renato Elias, Kayamba bermain cukup disiplin di daerah pertahanan. Di sini sampai saat ini bagaimana Suimin bisa mengantisipasi serangan-serangan Sriwijaya FC dengan mengantisipasi setiap gerakan Lenglolo. Kita lihat bagaimana Lenglolo bergerak, di situ selalu ada pemain belakang Persikabo yang mengawal ketat pemain ini ya. Mardiansyah kali ini. Renato Elias. Alvan Lubis ke sayap kiri kepada Nico Susanto. Kapten kesebelasan Sriwijaya musim ini. Setelah juga bermain untuk Sriwijaya FC tahun 2005. Renato. Angkat kepada Christian Lenglolo. Salomon. Batum Roger. Kembali kombinasi 1-2 di daerah pertahanan Sriwijaya. Agak sulit saya lihat berkembang pemain-pemain Sriwijaya dan sampai memasuki usia pertandingan 25 menit. Saya juga belum melihat bagaimana pergerakan dan kreasi-kreasi yang bagus yang diinisiatifi oleh Zarahan atau juga Obiora. Iya, mereka kehilangan kerjasama di lini tengah, organisasi mereka cukup lemah, terutama pada saat mereka kehilangan bola, penjagaan lawan juga tidak begitu ketat. Dan kini serangan balik dibangun. Ben Berlian, Kayamba, menyisir di sayap kanan, mencoba membuka ruang Ben di kotak penalti. Angkat terlalu jauh bagi Christian Lenglolo. Ada Nico Susanto, langsung mengcover daerah pertahanan. Namun Dian Farudin mampu memberikan umpan kepada Christian Lenglolo, mendekati daerah berbahaya. Penjagaan man-to-man yang dilakukan oleh Nopianto. Christian Lenglolo dan 10 golnya sampai dengan saat ini. Kita lihat semua pemain Sriwijaya di marking. Zarahan. Bola kini dikuasai oleh Mardiansyah. Rodrigo Santoni. Masih kapten kesebelasan. Dilanggar oleh Christian Warobai. Pergerakan dari Mardiansyah yang cukup mobile. Berada di second line. Dan memberikan umpan-umpan terukur kepada Rodrigo dan juga Batum Roger. Ya, saya memang memberikan satu penekanan untuk kapten kesebelasan Persikabo ini, Erwin Mardiansyah, dengan tingkat mobilitas yang tinggi
Mardiansyah juga punya daya jelajah yang hebat dan bisa turun naik dengan nafasnya masih tetap prima di situ. Paling terlalu jauh bagi Salomon. Haris Sulianto. Dian Fahrudin kali ini. Christian Lenglolo mencoba untuk melakukan tekanan. Berdiri Nopianto di sana. Andaru Obiora berduel dengan Salomon. Renato kepada Zarahan. Menjilang Ben terperangkap offside. Serangan yang cukup baik. Namun sayang sekali posisi Ben berlian dalam posisi offside. Ya, ini adalah pertama kali bagaimana Sriwijaya melakukan setup serangan yang bagus, yang menarik. Sebelum kemudian berujung dengan status offside dari Ben berlian. Kalau kita lihat Sriwijaya FC mau menguasai lini tengah, Sahran harus bermain seperti ini ya. Bagaimana dia memberikan bola, bergerak, mencari ruang kosong. Sehingga peranan dia akan jauh lebih menguntungkan bagi Sriwijaya pada saat mereka sedang dalam situasi menyerang. Ya, harus tampil lebih eksplosif agar dia menjadi fungsional untuk lini kedua Sriwijaya. Dedi Indra yang tampil cukup baik sampai dengan saat ini. Warobai kepada Kayamba. Kembali lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Kesempatan yang cukup baik untuk bisa menciptakan peluang. Zarahan 1-2 pendek kepada Christian Warobai. Kembali dipotong oleh pemain bertahan Persikabo Bogor. Christian Warobai. Zarahan kepada Renato. Ben, kombinasi yang sangat baik. Kembali menekan ke daerah pertahanan. Tendangan yang masih bisa diblok tadi oleh David. 4 pemain bertahan yang cukup efektif sejauh ini di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Dan mereka juga disiplin untuk memarking pergerakan siapa yang terdekat dengan mereka. Tendangan penjuru untuk ketiga kalinya Dian Fahrudin mengambilnya. Berhasil dikuasai oleh Fauzi Toldo sebelum terjadi pelanggaran antara dirinya dengan Haris Yulianto. Sekali lagi, tendangan yang cukup baik. Namun timing yang juga sangat tepat dari penjaga gawang Fauzi Toldo. Sriwijaya praktis lebih banyak memanfaatkan dari bola-bola mati untuk bisa menciptakan peluang-peluang di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Terlalu sulit untuk dikuasai oleh Mardiansyah. Sudah mencetak 5 gol sejauh ini untuk Persikabo. Tekanan dilakukan. Niko Susanto baik sekali kepada Mardiansyah. Menjilang Rodrigo yang dituju. Namun ada Haris Sulianto. Salomon kembali Rodrigo. Dijatuhkan oleh penjaga gawang Dennis Sulaiman. Terjadi benturan di sana. Namun tidak hukuman penalti yang diberikan oleh wasit Agus Winardi. Kita akan melihat sekali lagi. Sundulan dari Haris Sulianto. Kembali. Ya, Erwin, bagaimana bebasnya tadi posisi Rodrigo Santoni, Roger Batum, dan juga Salomon. Dan sayang, mereka agak sedikit kurang cepat untuk melakukan antisipasi ketika ada bola rebound sebelum kemudian berakhir dengan tendangan penjuru. Alvan Lubis menjilang. Berhasil diambil oleh Zarahan. Umpan jauh kepada Christian Lenglolo. Masih ada Hengki Ardiles. Dia tampil baik bersama Nopianto, David, dan juga Dedi Indra di barisan pertahanan. Nauru Obiora. Safrudin. Carlos Renato Elias yang ditempatkan sedikit ke depan sebagai gelandang bertahan. Belum memberikan masalah bagi lini pertahanan Persikabo Bogor. Ya, kita lihat dalam pertandingan yang memasuki usia 32 menit, belum ada satu ancaman yang berarti yang
diciptakan oleh anak-anak Sriwijaya. Agak sedikit ironis memang untuk sebuah tim besar yang sekarang menghuni puncak klasemen. Serangan mereka terlalu monoton ya. Ya. Kita lihat begitu dapat bola mereka selalu memaksa ke depan. Mereka tidak ada usaha untuk menguasai bola selama mungkin dalam tim sambil mencari peluang ya. Nopianto. Hengki Ardiles. Terlewat dari Christian Warobai. Berdiri di sana Mardiansyah. Menjilang ke kotak penalti Rodrigo yang dituju. Dedi Sulaiman. Harus meninju bola. Tekanan demi tekanan yang benar-benar diberikan oleh Persikabo Bogor sore ini. Bagus sekali tadi assist dari Mardiansyah. Zarahan mencoba untuk melakukan kreasi di lapangan tengah. Membangun serangan kali ini Sriwijaya. Noru Obiora. Ada Dedi Indra di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Ben Berlian yang masuk menggantikan Alamsyah Nasution. Batum yang juga menjemput bola hingga lapangan tengah. 1-2 dia dengan David. Terlepas dari Safrudin, berbahaya permainan yang dilakukan oleh pemain-pemain bertahan dari Sriwijaya. Batum Roger juga mencoba untuk merebutnya tadi. Mereka seperti kehilangan kendali. Renato. Pada akhirnya saya harus bicara bahwa ini adalah bukti berikut strata dalam klasemen tidak bisa dijadikan acuan ya. Bahwa sebuah tim yang berada di peringkat ke-14 seperti Persikabo bisa tampil begitu dominan untuk pemuncak klasemen. Tamunya Sriwijaya FC Palembang. Sriwijaya hanya berbeda 1 poin dari Persib Bandung yang di pertandingan terakhir memetik 3 angka atas PSMS Medan dan berada di peringkat kedua sementara ini. Kita lihat pemain-pemain Sriwijaya FC pada saat mereka menguasai bola dan berada dalam situasi menyerang, terlalu cepat kehilangan bola. Lihat kembali lagi mereka terlalu mudah hilang bola. Apakah itu karena salah passing atau lawan lebih gampang untuk mengintercept setiap umpan yang diberikan ke depan. Salomon. Nopianto di sayap kanan. Kembali Salomon. Umpan cross pada Rodrigo. Dijauhkan tadi oleh Christian Warobai. Namun kini Niko Susanto. Satu tendangan kaki kiri yang coba dilepaskan di luar kotak penalti. Ya, kita melihat kelas Sriwijaya sebagai penghuni tangga teratas dalam klasemen sementara di wilayah barat tidak begitu kelihatan dalam laga sore hari ini. Selain juga soal penampilan Persikabo Bogor yang jauh lebih agresif dan lebih berani keluar menyerang dalam duel di Cibinong sore hari ini. Warobai. Back pass kepada penjaga gawang Dede Sulaiman. Kontrol Dian Fahrudin. Noru Obiora. Haris Sulianto kuasai bola. Umpan jauh kepada Dian. Mampu mencuri bola dari Nopianto. Lihat bagaimana taktisnya seorang stopper yang bernama Hengki Ardiles di daerah pertahanan Persikabo Bogor. Solomon memindahkan serangan di sayap kiri. Mardiansyah pada Batum Roger maksudnya. Obiora mendatar kepada Kayamba. Sulit mencari ruang untuk melepaskan umpan. Warobai kepada Ben Berlian. Kembali kepada Christian Warobai. Kombinasi yang cukup baik di sayap kanan. Christian Lenglolo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Hengki Ardiles. Ada Christian Lenglolo tampaknya. Atau justru Christian Lenglolo yang dianggap melakukan kesalahan. Dan lihat bagaimana ekspresi dari Rahmat Darmawan yang seolah sulit memberikan penilaian kepada keputusan hakim garis. Batum.
Dijatuhkan oleh Renato Elias. Jelas bagaimana Renato melakukan pelanggaran terhadap Batum Roger. Ya, kalau wasitnya jeli, seharusnya pemain ini mendapatkan kartu kuning karena di samping mengambil dari belakang juga menghilangkan peluang Batum Roger untuk bisa mendapatkan peluang mencetak gol ya. Pemain yang mencetak gol di menit ke-19 tadi, Batum Roger, menjadi satu pemain di lini depan yang menyulitkan pemain-pemain Rahmat Darmawan sampai dengan saat ini. Inilah Coach Rahmat yang menangani Sriwijaya FC untuk musim pertamanya. David kembali akan mengambil tendangan bebas. Berdiri Syafruddin dan juga Kayamba Gams. Mampukah Persikabo Bogor memanfaatkan peluang kali ini? Sebuah tendangan keras. Sayang, langsung mengarah kepada penjaga gawang Sriwijaya. Penjaga gawang yang harus berhati-hati dengan lapangan yang cukup keras ini. Karena bola pantulan yang tidak bisa dikendalikan tentu akan memberikan hasil yang mengecewakan. Gulirannya terkesan keriting, Erwin. Ardian Syah kembali. Sebuah ujian yang cukup berat dari bagi Christian Warobai di sayap kanan. Safruddin. David. Dedi Indra. Alvan Lubis. Melebar ke kanan. Gangguan yang cukup baik tadi dari Adnaru Obiora. Dian Fahrudin. Sempat mengenai kaki Salowa. Rodrigo bermain di daerah pertahanan sendiri. Masih Obiora berdiri dekat Zarahan di sana. Terlalu ke bawah kita lihat bagaimana Obiora harus jemput bola. Christian Lenglolo masih mencari ruang untuk melepaskan umpan. Renato maksudnya, namun ada Alvan Lubis. Zarahan menjundul bola kepada Andoro Obiora. Kembali kombinasi 1-2. Sebuah tekanan kali ini di sayap kiri. Hengki Ardiles kembali jadi pemain yang mematahkan alur serangan Persikabo Sriwijaya. Renato harus kembali menjatuhkan Batum Roger. Dalam gerakan yang lebih lambat, kita lihat sebuah penjagaan yang khusus tampaknya dilakukan oleh Renato Elias terhadap Roger Batum. Dua pemain ini kembali terlibat saling tarik, saling dorong, namun Kayamba ternyata umpan yang buruk dari Ben Berlian. Terlalu sulit bagi Kayamba untuk menahan umpan jauh dari Renato Elias. Memasuki menit akhir, Sriwijaya FC masih tertinggal 1-0 atas Persikabo Bogor lewat gol Batum Roger di menit ke-19. Gol yang lahir dari sebuah tendangan bebas yang sempat menimbulkan kemelut dan berhasil dimanfaatkan oleh Batum Roger. Kini Salomon Kobe. Umpan yang baik dari Batum Roger, menyisir di sayap kanan, mencoba mengecoh Dian Fahrudin, menjilang ke dalam kotak penalti. Rodrigo Santoni mendapatkan peluang terbaiknya sore ini, namun gagal memanfaatkannya. Ya, saya setuju Erwin, ini adalah peluang terbaik buat Rodrigo Santoni. Kita lihat bagaimana umpan dari Salomon Kobe, manja sekali. Tapi kita melihat heading dari Santoni tidak begitu akurat dan tidak begitu deras mengalir. Bahkan juga melebar di samping kanan gawang Dedi Sulaiman. Sayang saya pikir. Kini serangan balik dilancarkan oleh Sriwijaya. Adnaru Obiora bermaksud
untuk melepaskan bola ke belakang dari penjaga Fauzi Toldo. Memang benar-benar ke belakang, namun di luar dari gawang Persikabo Bogor. Secepat itu Sriwijaya FC melakukan serangan. Secepat itu pula Persikabo Bogor membalas dengan serangan. Nico Susanto kali ini gagal memberikan umpan sempurna. Bola berhasil dikuasai oleh Kayamba. Andoru Obiora. Berdiri Christian Lenglolo di sayap kanan. Ada Dian Farudin. Oh, lihat bagaimana buruknya koordinasi permainan dari pemain-pemain Sriwijaya FC. Ya, sangat buruk saya lihat. Seorang Kate Kayama sendiri bahkan sampai harus turun terlalu ke dalam untuk menjemput bola, dan pada saat yang sama Dian Farudin juga berada di depan meninggalkan pos yang seharusnya dia huni di situ. Kita juga melihat bagaimana umpan-umpan yang sering tidak akurat. Cedera tadi dialami oleh Solomon Kobe. Bahkan sebelum dia bertabrakan dengan Renato Elias. Tidak ada nama Seme Pierre dalam susunan pemain cadangan Sui Mediharja. Dan Cabo Mania yang sementara ini cukup berpuas dengan satu gol yang dibuat oleh Batum Roger. Kalau melihat penampilan Sriwijaya ini, saya kira tugas berat untuk Rahman Darmawan pada saat istirahat. Bagaimana dia nanti bisa mau membenahi kualitas timnya, baik dalam bertahan maupun dalam menyerang. Karena di babak pertama ini kita lihat penampilan pemain-pemain Sriwijaya ini sama sekali tidak begitu bagus. Ya, di bawah bentuk terbaik mereka, dan kerjasama antar blok juga tidak terjalin dengan bagus. Haris Sulianto, Noru Obiora, masih Obiora dalam penjagaan Alfred Lubis. Dipindahkan kepada Dian Fahrudin. Kembali Obiora melakukan 1-2 sentuhan untuk melepaskan umpan menyilang. Ada Christian Lenglolo yang sudah menunggu di sayap kanan. Masih Lenglolo berhadapan dengan Dedi Indra. Lenglolo pendek kepada Zarahan. Christian Warobai, kembali Christian Lenglolo. Satu usaha yang bisa mereka bangun dengan lumayan baru saja. Dan dalam keadaan yang tidak begitu bebas ruang tembaknya, Lenglolo coba melepaskan satu tendangan. Hanya 1 menit tambahan waktu di babak pertama yang diperlihatkan oleh wasit cadangan Daryanto tadi. 1 menit ini mungkin akan menjadi milik Persikabo Bogor atau Sriwijaya FC yang bisa memanfaatkannya untuk menyamakan kedudukan sampai dengan akhir babak pertama ini. Faris. Sebuah tindakan yang cukup beresiko tadi. Rodrigo benar-benar pemain yang membahayakan pemain-pemain bertahan dari Sriwijaya. Lenglolo dalam penjagaan David. Juga sangat buruk umpan dari Renato Elias. Agus Winardi meniupkan peluit berakhirnya pertandingan di babak pertama ini. Keunggulan Persikabo Bogor 1-0 dicetak oleh pemain barunya di putaran kedua ini, Batum Roger. Di menit ke-19 babak pertama tadi, Roger mencetak gol kemenangan Persikabo untuk sementara ini. Hingga Batum Roger mencetak gol ketiganya bagi Persikabo Bogor di putaran kedua ini. Pertandingan babak kedua antara Sriwijaya FC menghadapi tuan rumah Persikabo Bogor baru saja dimulai. Persikabo mengambil kick off babak kedua ini setelah Sriwijaya FC melakukannya di pertandingan babak pertama. Mardiansyah, Nico Susanto kepada Alvan Lubis. Rodrigo yang dituju. Masih di kotak penalti Sriwijaya. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh 2 pemain bertahan, Christian Warobai dan juga Syafruddin. Cetak gol Batum Roger
Menyilang kepada Rodrigo. 2-0. Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC. 1 assist diberikan oleh Batum Roger setelah mencetak gol. Dan gol dibuat dengan sangat mudah bagi Rodrigo Santoni. Ya, kita lihat Erwin, bagaimana mudahnya anak Persikabo menyusup dari sektor kiri pertahanan Sriwijaya, dan pada saat yang sama ketika assist yang bagus tadi dari Roger Batum, sundulan Rodrigo Santoni juga dilepaskan dengan sangat-sangat leluasa tanpa ada reaksi pengawal yang bagus dari barisan belakang Sriwijaya. Iya, kalau kita lihat ada 3 pemain ya belakang Sriwijaya FC, mereka tetap tidak bisa mengantisipasi bola yang melambung tinggi. Kemudian penjaga gawang sudah bergerak, bergeser posisi, dan yang luar biasa Rodrigo Santoni itu melepaskan bola berlawanan dengan arah gerakan penjaga gawang. Ya. Dan ini sulit sekali diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Sundulan ke tiang jauh dan sulit dari jangkauan Dede Sulaiman, dan saya melihat perubahan formasi di lini belakang Sriwijaya agak sedikit mengherankan, karena selama ini kita tahu bahwa Charis atau Haris Julianto lebih sering diduetkan dengan Carlos Renato Elias, dan sekarang Karis lebih banyak berduet dengan Syafruddin dan juga backup dari Christian Warobai di sebelah kanan. 1 kartu kuning kembali diberikan oleh Agus Nardi pada Syafruddin, tampaknya yang harus menjatuhkan Rodrigo dari sebuah serangan cepat yang kembali diperlihatkan oleh Persikabo Bogor. Sebuah serangan di daerah pertahanan dari Sriwijaya. Syafruddin mendapatkan kartu kuning. Christian Warobai. Syafruddin yang terlihat dengan balutan di kepala dan sedikit bengkak di bawah matanya. Sebuah tendangan keras dari Rodrigo di babak pertama tadi. Dan kini dirinya melakukan pelanggaran terhadap Rodrigo Santoni yang baru saja mencetak gol untuk Persikabo Bogor. Awal babak kedua yang tidak mengenakan bagi Sriwijaya. Mereka seolah tidak begitu siap dengan sebuah serangan cepat yang dibangun oleh Batum Roger di daerah kiri pertahanan mereka. Kini Mardiansyah yang akan mengambil tendangan bebas untuk Persikabo ini. Sebuah peluang kembali diciptakan. Namun Dede Sulaiman berhasil menghentikan tendangan dari Mardiansyah. Ini Ben Berlian. Ada Christian Lenglolo di depan. Bermain dalam jarak yang cukup rapat. Berhasil dipotong oleh Nico Susanto. David. Rodrigo dalam posisi offside. Pergantian pemain sepertinya dipersiapkan oleh Rahmat Darmawan untuk mengantisipasi pertandingan babak kedua di mana mereka tertinggal 0-2 sementara ini. Ada Eki Nur Hakim tadi yang bersiap melakukan pemanasan. Pemain yang juga mencetak gol ke gawang Persikabo Bogor di pertemuan pertama. Fauzi Toldo. Sebuah dukungan dari Kabo Mania setelah mampu mengambil atau mengantisipasi tendangan dari Sriwijaya FC yang membuat dirinya grogi tampaknya. Dan ini kerugian besar bagi Sriwijaya FC karena kita ketahui sebelumnya juga mereka kalah dengan tim papan bawah Persikota dengan 2-1. Kini dengan Persikabo mereka ketinggalan. Saya kira ini merupakan satu kerja keras nanti bagi Rahmat Darmawan apabila ingin mempertahankan posisi mereka di klasemen teratas sementara grup timur ini, grup barat ini. Dan memang kalkulasi Rahmat Darmawan sepertinya memang harus lebih detail ketika mereka juga ditingkahi dengan sederet pemain yang dilanda cedera di sini. Kita tahu bahwa Firmansyah, Ferry, Rotin Sulu, Octavianus dan juga Wijay dalam keadaan cedera. Kembali kombinasi serangan yang dibangun oleh Persikabo Bogor. Syafruddin harus bertarung dalam kondisi yang tidak menguntungkan sepertinya. Pemain menyerang tampaknya yang akan benar-benar dimasukkan oleh Rahmat Darmawan.
untuk mengantisipasi tumpulnya lini depan di mana Kayamba dan juga Christian Lenglolo sekali lagi hingga saat ini sejak babak pertama tadi tidak sekalipun mendapatkan peluang. Batum Roger, Mardiansyah. Oh, apa yang terjadi di sana? Terkena tangan Christian Marobaika. Kita akan melihatnya nanti. Mardiansyah memegangi matanya dalam tayangan ulang. Sebuah tamparan yang mungkin tidak disengaja. Dan kalau kita lihat dalam tayangan ulang ini yang dilakukan baik tidak dengan sengaja ya, karena dengan gerakan badan kita lihat pada saat karena dia terkecoh dengan gerakan Mardiansyah ya. Kapten kesebelasan yang harus dibawa keluar untuk sementara ini. Dua kartu kuning dikeluarkan oleh Winardi sampai dengan menit ke-51. Satu untuk Nico Susanto yang melakukan pelanggaran di babak pertama dan Syafruddin yang menjatuhkan Rodrigo sebelumnya. Haris Yulianto. Dian Fahrudin kuasai bola. Umpan kepada Kayamba. Dijauhkan tadi oleh Hengki Ardiles. Haris. Umpan yang buruk dan jatuh di kaki pemain-pemain Persikabo kali ini. Batum, umpan yang baik kepada Rodrigo. Mampukah mencetak gol keduanya? Rodrigo kontrol yang tidak sempurna tadi. Kita satu gerakan Rodrigo yang paling yang sangat bagus sekali. Bergerak di antara pemain pertahanan Sriwijaya, namun karena kemungkinan besar lapangan yang tidak begitu bagus sehingga bolanya itu lebih jauh dari jangkauannya, dan ini membuat peluang yang sebenarnya bisa membuat gol menjadi gagal. Satu umpan menyilang dari Obiora yang juga tidak benar-benar mengarah kepada Christian Lenglolo. Dia mencetak gol di pertemuan pertama lalu sebelum Zarahan dan Eki Nur Hakim. Nama terakhir yang juga masuk dalam susunan pemain cadangan Rahmat Darmawan sore ini. Dan kalau kita lihat di babak kedua ini penampilan Sriwijaya FC tidak ada banyak perubahan. Nah ini yang menyulitkan bagi Sriwijaya FC untuk bisa mengendalikan permainan karena mereka tetap tampil seperti di babak pertama. Kehilangan percaya diri, organisasi permainan kerjasama mereka tidak bagus. Akibatnya di lini tengah mereka sering gagal. Ya, selain soal tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan Rahmat Darmawan untuk babak kedua ini, saya juga memberikan satu garis bawah bahwa sebagian besar pemain Sriwijaya tampil di bawah bentuk terbaik mereka. Dan ini berbeda dengan Persikabo. Ya. Pada saat mereka menghadapi Persitara, draw 1-1, penampilan mereka saat ini jauh lebih baik dibandingkan pada saat mereka ditahan 1-1 sama Persitara. Bukan pelanggaran, namun kini Batum Roger yang mendekati daerah atau garis pertahanan Persikabo. Haris Yulianto yang mencoba mempertanyakan keputusan wasit ketika Obiora terjatuh di daerah pertahanan dari Persikabo Bogor. Mardiansyah yang sudah kembali dan meminta dukungan kepada Kabo Mania. Sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Persikabo. Dalam kedudukan 2-0 sementara ini. Mardiansyah, tendangan penjuru. Ditepis tadi oleh penjaga gawang. Kini Rodrigo mendapatkan kesempatan. Sulit bagi David untuk melepaskan tembakan. Salomon tadi tampaknya yang tergeletak. Atau Nico Susanto. Dalam tayangan ulang, melihat posisi yang cukup baik sebetulnya bagi Nico Susanto sebelum dipotong oleh Zarahan.
Dan pemain ini tampil luar biasa sekali, walaupun tidak menonjol, tapi peranan yang diberikan swimming terhadap Nico Susanto ini luar biasa dijalankan dengan mematikan gerakan Sahan ini. Sehingga kita lihat praktis serangan Sriwijaya FC tidak produktif. Rahmat Darmawan melakukan pergantian pemain. Amrizal nomor punggung 19 masuk menggantikan Syafruddin yang tentu tidak bisa tampil maksimal sore ini akibat cedera di kepala yang diterima setelah mendapatkan tendangan keras bicycle kick dari Rodrigo Santoni. Rodrigo Mardiansyah, pemain yang baru saja masuk Amrizal, jatuh di kaki Zarahan sebelum diambil dengan cepat oleh Nico Susanto. Ya, penampilan Nico memang kita lihat diperankan sebagai breaker, sebagai pengganggu, dan dia bisa memainkan tugas yang diberikan oleh Swimming dengan nyaris sempurna pada laga sore hari ini. Ben Berlian. Ia tidak diturunkan oleh Rahmat Darmawan di pertemuan pertama lalu. Christian Warobai. Avan Lubis jauh kepada Batum Roger maksudnya. Zarahan, Kate Kayamba. Renato Elias menyilang ke kiri. Andoro Obiora. Masih ada Nopianto di garis pertahanan. Dan berdiri pula Henki Ardiles. Batum Roger. Renato Elias kembali yang melakukan kesalahan. Dalam tayangan ulang. Sebuah kontrol dari Batum. Sebelum dijatuhkan tadi oleh Renato dan menggilang Rodrigo. Satu peluang kembali tercipta. Dan satu kesempatan bagi Persikabo Bogor untuk mencetak gol lebih banyak sore ini. Dan ada satu kelebihan daripada Persikabo, mereka membaca salah satu kelemahan lini pertahanan Sriwijaya FC apabila bola-bola crossing yang dialamatkan ke posisi Warabai. Karena kita lihat dari awal babak pertama sampai sekarang, posisi Warabai pada saat menghadapi bola crossing selalu salah, selalu keliru dalam penempatannya. Dalam penjuru Mardiansyah. Yang kedua di babak kedua ini. Di tiang jauh di mana Batum Roger berdiri. Kelihatan sekali memang dua sektor sayap Persikabo jauh lebih tajam, lebih agresif, dan lebih pintar memunculkan peluang-peluang untuk mereka dengan memberikan bola-bola lambung ke mulut gawang dari Sulaiman, dan itu membahayakan. Nopianto kepada Salomon. Nico Susanto. Berhasil dicuri tadi oleh Zarahan. Ini Christian Lenglolo. Ben Berlian membuka ruang. Christian Lenglolo memilih untuk membawa sendiri kepada kerjasama dengan Kayamba. Christian Lenglolo mencari ruang untuk melepaskan tembakan. Sudah berdiri di sana Henki Ardiles. Namun masih ada Obiora. Kembali Lenglolo. Renato Elias juga mencoba untuk melepaskan tendangan dari jauh. Christian Warobai. Sriwijaya FC kali ini mencoba untuk mengurung daerah pertahanan Persikabo Bogor. Masih ada Mardiansyah. Kapten kesebelasan yang langsung mengatur tempo permainan. Dan kini Rodrigo dalam posisi menyerang. Ada Haris Sulianto yang terus mengikuti. Menjilang ke kanan. Salomon memindahkan aliran bola ke daerah kiri pertahanan Sriwijaya. Amrizal dan Dian Fahrudin berhasil mengamankan untuk sementara ini. Amrizal membantu serangan. Berikan kepada Anoru Obiora. Arahkan kepada Kate Kayamba. Ya, peluang pertama dan itu lewat Kate Kayamba. Insting dia sebagai seorang striker melepaskan tendangan ketika dalam keadaan bola belum jatuh di tanah. Melayang tapi menaik di atas mister. Satu nama yang juga adalah mantan pemain Sriwijaya, Jarod
yang bersiap juga tampaknya untuk masuk di babak kedua ini. Mardiansyah kerjasama dengan Rodrigo masuki kotak penalti. Kontrol yang buruk. Kalau kita lihat peranan Mardiansyah sore hari ini luar biasa bagi Persikabo. Pemain ini bergerak, punya bola, pintar melepaskan umpan-umpan ke depan. Nah, peranan Mardiansyah ini tidak terlihat di Sriwijaya FC. Ada pemain yang pintar di dalam mengatur dan merancang serangan. Ya, meski sebetulnya itu ada harapan untuk bisa dimainkan peran sebagai seorang playmaker pada sosok Zahrahan, tetapi juga tidak jalan sepanjang babak pertama dan separuh pertandingan di babak kedua ini. Christian Lenglolo. Dihawal oleh Hengki Ardiles. Rahmat Darmawan sudah mulai memperlihatkan reaksi setelah tertinggal 0-2 sementara ini. Obiora kepada Lenglolo. Tendangan penjuru yang pertama untuk Sriwijaya di babak kedua ini. Rahmat Darmawan yang sudah mulai cemas pula. Dan Zahrahan yang akan mengambil tendangan penjuru ini. Dalam posisi seperti inilah Sriwijaya FC mencetak gol di pertemuan pertama. Namun tidak untuk pertemuan kedua ini. Karena Fauzi Toldo tampil gemilang di bawah mister gawangnya. Ya, penampilan yang saya pikir juga perlu diberikan atensi khusus untuk Fauzi Toldo. Dan sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh Mardiansyah di kotak penalti tanpa penjagaan. Mardiansyah mencoba untuk memplacing ke tiang jauh di mana Denny Sulaiman seolah seperti kehilangan posisinya. Ya, dan ini adalah gambaran berikut betapa sedikit atau agak keroposnya lini belakang Sriwijaya. Bagaimana si Mardiansyah sendirian bisa melakukan penetrasi ke kotak penalti mereka dan dengan sangat dingin melakukan placing, tetapi agak sedikit melebar tadi. Sriwijaya FC yang beruntung untuk sementara ini untuk tidak dijebol gawangnya untuk ketiga kalinya. Dan ini kerja keras bagi Rahmat Darmawan karena kita dua pertandingan sebelumnya juga mereka kemasukan 2. Ya. Sekarang juga kemasukan 2, berarti ada problem dari kualitas lini pertahanan Sriwijaya FC sebagai pemegang puncak klasemen sementara ya. Hengki Ardiles. Mardiansyah kepada Batum Roger. Pergerakan yang sangat baik. Solomon mencoba mencari ruang di sayap kanan. Melepaskan menyilang kepada Batum Roger sepertinya di sayap kiri. Ben Berlian. Obiora. Menusuk kepada Kit Kayamba dan Obiora terlepaskan tendangan kaki kiri. Menyentuh mister gawang. Sebuah kesempatan yang paling baik yang dimiliki oleh Sriwijaya FC untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Percobaan yang pertama, saya melihat sebetulnya potensi ini. Obiora memiliki kejelian dan juga sedikit keberanian untuk selalu melepaskan tendangan dari luar kotak penalti dan kali ini nyaris berbuah gol. Seorang perusak serangan Jaro nomor punggung 16 menghentikan posisi Alvan Lubis yang juga bermain di lini tengah untuk Persikabo Bogor. Dalam tayangan ulang. Ya, kita lihat bagaimana Obiora dengan dingin tadi dengan kaki kirinya melepaskan tendangan dan kemudian membentur mister Fauzi Toldo. Saya pikir ini juga sesuatu yang juga harus dilakukan oleh anak-anak Sriwijaya sepanjang sisa pertandingan di babak kedua ini untuk menepiskan ketertinggalan mereka. Tendangan jarak jauh kembali dari Adoru Obiora. Sriwijaya Mania
yang juga hadir di Stadion Persikabo Cibinong. Di antara tekanan Kabo Mania di stadion ini, Mardiansyah, ada Christian Warobai, namun masih Mardiansyah. Dihalau tadi oleh Renato Elias. Sebuah eksperimen dilakukan oleh Rahmat Darmawan sore hari ini dengan menempatkan Renato sebagai gelandang bertahan. Berbeda dari posisi biasa yang dimainkan oleh Renato sebagai pemain bertahan bersama Haris Sulianto. Ya, satu eksperimen yang saya pikir juga melahirkan hasil yang tidak begitu bagus buat skuad Sriwijaya. Sekarang mereka dalam keadaan tertinggal 0-2. Persikota unggul 2-0 atas Persitara Jakarta Utara sementara ini setelah menang atas Sriwijaya FC. Grafik penampilan yang sudah mulai membaik diperlihatkan oleh tim asuhan dari Solihin. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Christian Lenglolo tampaknya. Ya, agak tinggi memang kaki Lenglolo menerpa jidat dari Hengki Ardiles. Penampilan Hengki memang sangat vital untuk barisan atau untuk menemboki barisan belakang Persikabo. Dan kini kembali dalam posisi yang sama, Batum Roger melepaskan umpan kepada Rodrigo. Gagal kali ini. Meski untuk kesekian kalinya Sriwijaya FC harus menerima kenyataan bahwa mereka selalu ditekan dan selalu diperlakukan dengan membahayakan daerah pertahanan mereka. Kayamba bisa dimengerti tadi oleh Dedi Indra. Salomon. Sepertinya sore ini menjadi sore yang buruk untuk penampilan skuad Rahmat Darmawan ini. Karena kita melihat beberapa kali mereka sering kehilangan bola dengan sangat-sangat mudah. Sementara itu Obiora. Penjagaan yang sangat elegan dari Hengki Ardiles. Obiora dengan satu tendangan yang menyentuh Mister Gawang. Tendangan penjuru kali ini. Tendangan keras Dian Fahrudin yang masih bisa diblok. Christian Lenglolo dari sayap kanan mencari ruang, melepaskan umpan. Ben Berlian, Zarahan, offside. Ya. Kita lihat pada saat Warobai atau Lenglolo tadi melepaskan tendangan, salah satu pemain Sriwijaya dalam keadaan offside. Melewati menit ke-69. Fauzi Toldo masih belum kemasukan gawangnya hingga saat ini. Mardiansyah. Renato kepada Ben Berlian. Amrizal. Cukup percaya diri. Meski berdiri Rodrigo di sana. Batum Roger yang mencoba menjaga wilayah di lini tengah. Terjadi sesuatu di lapangan tampaknya. Rodrigo memegang kepalanya. Kepala bagian belakang. Sementara Suimin menyiapkan Edu Juanda dan Rahmat Darmawan masih menantikan pertandingan untuk segera dilanjutkan.
Apa yang terjadi di sana? Lutut kanan dari Rodrigo tampaknya mengalami masalah. Ya, kita tidak melihat prosesi sampai kemudian Rodrigo ditanduk luar lapangan. Tapi juga sangat mungkin karena dalam keadaan kram. Pertandingan akan segera dilanjutkan. Agus Winardi berupaya untuk kembali membawa bola ke tengah-tengah lapangan dan memastikan kedua kesebelasan sudah siap melanjutkannya kembali. Ardiansyah sebagai sebuah tindakan sportif. Dian Fahrudin. Obiora berbalik menekan. Menjilang kepada Kayamba. Antisipasi yang cepat dari penjaga gawang. Ya, dan masih ada 20 menit ke depan sampai kemudian wasit Agus meniup peluit dan masih ada harapan yang bisa terus dibangun oleh anak-anak Sriwijaya untuk menepiskan ketertinggalan mereka dan juga masih ada kesempatan buat anak Persikabo memperbesar keunggulan sementara mereka saat ini. Edu Juanda akhirnya benar-benar dimasukkan menggantikan Rodrigo Santoni. Hanya menempatkan Batum Roger sendirian di depan tampaknya dalam perubahan formasi yang terjadi di menit ke-71 ini. Ya, dan saya pikir ini satu pilihan yang bagus dari Suimin dengan lebih banyak menumpuk pemain di lini kedua. Dengan hanya menyisakan Roger Batum sendirian di depan dalam keadaan leading 2-0. Saya pikir ini satu pilihan yang lumayan bagus yang diambil oleh Suimin. Amrizal hampir saja melakukan sebuah tindakan yang berbahaya dengan melakukan back pass di mana Batum Roger berdiri dekat di kotak penalti. Dian Fahrudin kepada Kayamba. Masih mencoba untuk berjuggling, namun berhasil dicuri tadi. Ada satu hal yang menarik yang dilakukan oleh pemain-pemain Persikabo, di mana pada saat mereka kehilangan bola, mereka mundur, mereka tidak melakukan pressure pertama, tapi mereka tunggu. Akibatnya pemain-pemain Sriwijaya FC sering kehilangan bola karena mereka salah dalam memberikan passing. Dan kini serangan dibangun oleh Sriwijaya. Adaru Obiora langsung diarahkan ke gawang. Terlalu sulit bagi Kayamba dalam posisi yang sudah terlanjur bergerak ke depan. Dua peluang yang sudah diciptakan. Dan lihatlah bagaimana Rahmat Darmawan seolah menyesali kesempatan yang seharusnya bisa mereka manfaatkan. Ya, peluang kedua dalam 5 menit terakhir. Diperlukan memang kesabaran dan terus melakukan serangan. Hasil yang tentu sangat tidak mengenakan bagi kubu Sriwijaya setelah mereka juga menderita kekalahan 2-1 atas Persikota Tangerang di pertandingan tandang terakhir mereka. Dalam tayangan ulang, Niko Susanto dan juga Zarahan, dua pemain mungil yang harus bertabrakan. Sama mungilnya mungkin dengan yang satu ini. 2-0 masih Persikabo Bogor unggul atas Sriwijaya FC yang mencoba untuk memperkecil ketertinggalannya. Ada Renato Elias dan juga Kayamba yang akan mengambil tendangan bebas ini. 3 pemain membentuk tembok pertahanan. Kesempatan yang baik bagi Sriwijaya FC. Kayamba masih terlalu pelan dan sangat lemah untuk mudah saja diantisipasi oleh barisan pertahanan Persikabo Bogor. Satu tawaran fair play tadi kita lihat dari Edu Juanda. Hanya dengan satu sentuhan tipis dari Kate Kayamba. Warobai, lihat bagaimana antisipasi yang buruk dari pemain bertahan ini. Kini serangan justru berbalik. Renato Elias yang memperlihatkan wajah ketidaksenangannya dengan hasil ini. Dedi Indra lewati band-band berlian. Kini Batum Roger. Ada Edu Juanda di depan. Mardiansyah kuasai bola. Berhasil dipotong tadi oleh band-band.
Zarahan. Lihat ketika mereka membutuhkan sebuah suplai serangan ke depan, band-band berlian justru melakukan kesalahan kecil yang tidak perlu sebetulnya. Nico Susanto masih dipertahankan di lapangan. Salomon, Edu Juanda, Nopianto dari sayap kanan. Masih Nopianto. Lemparan ke dalam untuk Sriwijaya. Bermain dalam determinasi yang lemah. Dan kini mereka justru terus diserang. Dan diserang oleh Persikabo Bogor. Salomon, ada Jarod mencoba melepaskan tembakan Nico Susanto, dan pelanggaran dilakukan oleh Renato Elias di depan kotak penalti. Ya, dan lagi-lagi kita melihat bagaimana pelanggaran ini juga tidak seharusnya dilakukan oleh Renato Elias. Jelas ini membahayakan dan terjadi di depan mistar gawang Dede Sulaiman. Lagi-lagi ini juga satu ancaman berikut untuk Sriwijaya lewat bola mati. Apakah ini akan kembali berbuah dengan gol seperti prosesi gol pertama yang dilesakkan oleh Roger Batum tadi pada menit ke-9. Ini juga gambaran lain bagaimana kurangnya komunikasi di lini belakang Sriwijaya, dan juga gambaran dari tidak koordinatifnya mereka menemboki barisan belakang mereka. Kini tendangan bebas untuk Persikabo Bogor dalam jarak yang tidak begitu jauh dari kotak penalti. Dede Sulaiman di penampilan keempatnya di musim ini mampukah menahan tendangan bebas Persikabo Bogor dan tidak menambah jumlah gol yang bersarang ke gawangnya sore ini. Dede Sulaiman terlihat mencari posisi yang cukup baik. Ada Amrizal, Obiora, Kayama, dan juga Dian Fahrudin berdiri membentuk tembok pertahanan. Mardiansyah akan mengambil tendangan bebas ini. Akankah menjadi gol ke-6-nya musim ini? Mardiansyah! Tipis di sebelah kiri penjaga gawang Dede Sulaiman. Tapi apapun peran sentral Mardiansyah, kapten kesebelasan Persikabo ini, sangat mencolok sekali untuk aksi Persikabo melawan Sriwijaya. Saya pikir boleh jadi man of the match bisa disandangkan untuk Mardiansyah dalam laga sore hari ini. Mardiansyah bisa menguasai bola. Terus diikuti oleh band-band berlian melewati dua pemain bertahan di sana. Kini Batum Roger, kerjasama yang sangat baik dengan Jarod. 3-0, Persikabo Bogor menaklukkan Sriwijaya FC. Sebuah pembalasan yang setimpal di Stadion Persikabo Cibinong. Mudah sekali terjadinya gol ketiga Persikabo, dan juga indah sekali bagaimana mereka mendesainnya dengan sangat dingin, dengan sangat tenang dari lini kedua, dari sektor kanan pertahanan Sriwijaya. Dan hebatnya ini lahir dari pemain pengganti Jarod. Kita lihat bagaimana one to touch antara Mardiansyah, dan kemudian diselesaikan dengan bagus tadi oleh Roger Batum, dan berujung pada Jarod melakukan bola placing tanpa bisa terjangkau dengan bagus oleh Dede Sulaiman. Dan yang luar biasa adalah gerakan Jarod. Dia bergerak di antara pemain belakang Sriwijaya FC, dan begitu juga bagaimana keterlihat daripada Roger Batum dalam melepaskan umpan, sehingga kita lihat Jarod mendapatkan bola yang begitu enak dan bisa melepaskan satu tendangan yang tidak terlalu keras, tapi mampu mengecoh penjaga gawang Dede Sulaiman. Hasil yang sangat baik bagi Persikabo Bogor hingga saat ini. Setelah mereka ditahan imbang 1-1 oleh Persitara Jakarta Utara juga di stadion ini. 10 menit terakhir, Sriwijaya FC kali ini melakukan serangan. Christian Lenglolo kuasai bola. Kayamba dihalau oleh David.
Dan kekalahan ini mungkin baru pertama kali dialami Rahmat Darmawan sebagai pelatih Sriwijaya FC dengan kekalahan yang telak 3-0. Under pressure kita lihat bagaimana ekspresi para pemain Sriwijaya. Satu hasil yang boleh jadi mereka juga tidak memperkirakan, di luar dugaan mereka tentu saja. Renato Elias maksudnya dikembalikan kepada Christian Warobai. Kontrol permainan yang mudah diantisipasi oleh pemain-pemain dari Persikabo. Batum Roger, pemain yang mencetak 1 gol dengan 2 asisnya kepada Rodrigo dan juga Jarod. Masih memperlihatkan kelasnya. Noro Obiora kepada Leng Lolo. Zarahan. Kini Ben berlian. Melebar kepada Kayamba. Terlalu jauh. Namun mampu melepaskan umpan menyilang. Kita lihat bagaimana penuh percaya dirinya anak-anak Persikabo dalam laga yang krusial ini buat mereka. Warobai kepada Ben. Sangat dingin. Solomon atau David Pakbe. Satu pemain mengalami cedera tampaknya. Nico Susanto kah? Rahmat Darmawan yang tidak mampu lagi memperlihatkan atau menutupi rasa kekecewaannya. Lihat bagaimana dia dengan gaya yang tidak seperti biasanya. Lebih reaktif kita lihat bagaimana Rahmat Darmawan yang selama ini kita kenal pelatih yang juga bisa melakukan kontrol emosi dengan bagus. Dan saya pikir seperti apa yang diungkap oleh Bung Roni tadi, ini adalah kekalahan terbesar pertama untuk Sriwijaya. Sebuah kekalahan yang tentu saja memalukan dengan predikat sebagai pemuncak klasemen di wilayah barat. Zarahan yang juga tidak banyak memperlihatkan peran brilian yang biasa ditunjukkan di setiap pertandingan Sriwijaya FC. Ya, tidak begitu kelihatan memang kontribusi Zahran sebagai kreator di lini kedua Sriwijaya. Bahkan juga Obiora tidak tampil dengan maksimal sore hari ini. Mardiansyah. Pelanggaran dilakukan oleh Amrizal. Pelanggaran yang langsung diberikan kartu kuning oleh Agus Winardi. Mereka tertinggal 3 gol. Dan mereka harus bermain keras untuk itu. Ben. Zarahan kepada Kayamba. Nico Susanto yang kembali terlihat. Ya, kita di babak kedua ini hampir tidak pernah serangan-serangan Sriwijaya FC itu masuk sampai daerah berbahaya. Pertahanan dari Persikabo, serangan yang mereka bangun lebih banyak sudah mentah pada saat berada di lini tengah. Ini yang membuat di babak kedua ini hampir tidak pernah ada peluang dari pemain-pemain Sriwijaya untuk bisa menembus pertahanan Persikabo. Memang ke dalam Dedi Indra untuk Persikabo Bogor. Mardiansyah menerima umpan dari Nico Susanto. Amrizal arahkan bola ke depan. Ada Jarod yang mencoba menghalang-halangi Zarahan. Christian Lenglolo mencari posisi Kayamba, berada dalam posisi membelakangi gawang. Namun Kayamba masih mencoba untuk melakukan penetrasi di sana.
Kini Zarahan, 2, 3, 4 pemain bertahan. Persikabo Bogor mengurung, menutup ruang geraknya. Dan kini Kayamba yang mulai tersulut emosinya. Setelah dijatuhkan tadi oleh Edu Juanda. Emosi yang memang pada akhirnya akan muncul ketika mereka tidak sekalipun mampu menciptakan peluang yang membahayakan gawang Persikabo Bogor. Segera diamankan oleh pemain-pemain lainnya. Oh, saya pikir memang Edu Juanda melakukan kesalahan yang harusnya diganjar oleh kartu kuning. Ia benar-benar tidak menendang bola dan mengarahkan tendangannya ke kaki kanan Kayamba. Namun justru Jarod yang diberikan kartu kuning. Rian Mardiansyah masuk menggantikan Niko Susanto. Sebuah perang yang seimbang. Jalan aja, jalan. Ardiansyah meminta Niko Susanto hanya berjalan saja untuk memperlambat tempo permainan. Satu pernyataan yang audionya bisa ditangkap dengan jelas dan benar-benar sebuah pernyataan yang tidak fair mungkin. Kini Fauzi Toldo mendapatkan percobaan. Renato Elias dalam jarak tembak. Cukup jauh, Erwin. Tapi Renato juga dikenal memiliki cannonball yang bagus. Tendangan yang tidak mengarah ke gawang. Renato Elias. Hari yang sangat buruk bagi sang kapten kesebelasan. Ya, dan hasil yang buruk untuk sebuah penampilan yang juga buruk saya pikir. Sejarah penampilan Sriwijaya di putaran pertama dan juga putaran kedua Liga Jarum Indonesia ini. Dian Fahrudin. Diambil oleh Hengki Ardiles. Batum Roger. Hengki berlari ke depan. Ada Khari Sulianto di sana. Bayangkan apabila Khari Sulianto berhasil dilewati oleh Hengki Ardiles. Masalah benar-benar dialami oleh Sriwijaya. Dan lihat bagaimana Batum Roger memainkan bola. Mencari sebuah ruang. Dan menahan laju permainan. Dan kalau kita mau jujur pada pertandingan sore hari ini, bagaimana Roger Batum ini memainkan peran yang luar biasa bagi ketajaman daya serang Persikabo. Pergerakan dia pada saat dia punya bola begitu kuat dan mahir dalam melihat celah untuk dia bisa memberikan passing yang akurat ke rekan lainnya. Kembali Mardiansyah meminta semangat dari Kabu Mania sore ini. 1 menit lebih pertandingan akan berakhir. Mardiansyah sudah melepaskan tendangan penjuru. Zarahan perlihatkan kecepatannya, berlari di antara 2 pemain bertahan Persikabo Bogor. Serangan yang sia-sia karena tidak ada satupun pemain depan Sriwijaya di sana. Ya, sebuah penetrasi solo dengan saya pikir ini juga ada warna frustrasi dari Zarahan karena ketidakberdayaan dia untuk melakukan kreasi serangan dan juga tidak ada supporter yang bagus dari teman-temannya. Rizal untuk pelanggaran terhadap Batum Roger setelah menerima kartu kuning sebelumnya. Edu Juanda, Mardiansyah, kembali pemain yang sama melakukan kesalahan. Pergerakan yang memang benar-benar menyulitkan dari seorang Mardiansyah meski tidak mencetak gol sore ini. Ia adalah pencetak gol terbanyak untuk Persikabo Bogor sampai dengan saat ini. Diikuti oleh pemain belakang Semi Pierre dengan 4 gol. Mardiansyah membuat 5 gol. Dan bebas Edu Juanda. 2 menit tambahan waktu di babak kedua. 2 menit waktu yang dibutuhkan oleh Sriwijaya untuk mencetak 3 gol, sesuatu yang akan sangat sulit dilakukan. Ya, durasi sisa yang sangat-sangat sempit buat Sriwijaya.
Daru Obiora kepada Christian Lenglolo. Dedi Indra. Edu Juanda. Hengki Ardiles kali ini. Jauh kepada Mardiansyah. Coba untuk melakukan dribble.